Dahulu kala, ada seekor ular besar yang memiliki kelakuan yang sangat kejam. Ular itu selalu membuat resah warga. Warga sering menjadi korban ketika melewati jalan melintas ke daerah Tara Bintang. Di suatu desa, ada seseorang datu yang bernama Raja Sigunya, yang merupakan penguasa di daerah Papatar yang terkenal sakti. Konon, Raja Sigunya ini bisa menghilang dan sangat dikagumi warga kehebatannya. Raja Sigunya tinggal bersama keluarganya di desa itu. Suatu waktu, anak perempuan Raja Sigunya menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Raja Sigunya pun segera mencari anak perempuannya. Saat Raja Sigunya melintas hendak mencari ke daerah Tara Bintang, ia melihat ada seekor ular raksasa. Raja Sigunya tidak takut dan dia menghampiri ular raksasa itu, lalu bertanya kepada ular raksasa itu tentang keberadaan anak perempuannya. Namun ditanggapi dengan dingin oleh ular raksasa itu. Lalu Raja Sigunya pun curiga anak perempuannya dimakan ular raksasa itu. Hei ular, sedang apa kau di sini? Apakah kau melihat anak perempuanku? Saya di sini sedang menghambat air sungai Simonggo ini. Setelah air yang saya hambat sudah banyak, saya akan melepaskannya agar penghuni manusia di bawah sana terkena banjir. Dan saya tidak ada melihat apa yang kau cari. Jikapun ada manusia yang lewat dari sini, maka saya akan memakannya bulat-bulat. Kau sangat kejam dan jahat. Raja Sigunya pun merasa tidak nyaman akan kelakuan si ular. Dia pun pergi dan mencari gua untuk Martonggo. Selanjutnya, Raja Sigunya pun Martonggo 7 hari 7 malam di sebuah gua yang tidak terlalu jauh dari tempat ular raksasa itu. Tujuannya untuk meminta petunjuk cara membunuh sang ular. Selesai Martonggo, Raja Sigunya pun mendapat petunjuk cara untuk membunuh ular raksasa itu. Raja Sigunya kembali menghampiri ular raksasa itu dan ia segera menggunakan tombaknya menusuk sekitar kepala ular. Ular itu pun tak berdaya. Akhirnya ular raksasa itu mati. Beberapa lama kemudian menjadi batu. Raja Sigunya pun melanjutkan pencariannya untuk mencari anak perempuannya. Raja Sigunya mencari kemana-mana tetapi tetap tidak menemukan anak perempuannya. Akhirnya, dia menyadari mungkin ular raksasa itu yang memakan anak perempuannya. Raja Sigunya pun kembali ke desa dengan kesedihannya kehilangan anak perempuannya.